Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kapanpun kalian mendengarkan audio ini ya, video ini. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabar, mahasiswa peserta dari Tuton Nutrifikasi Pangan kelas 01? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan pertama-tama selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menunaikan. Lalu berikut ini adalah video pengantar singkat untuk kegiatan Tuton sesi kedua Nutrifikasi Pangan kelas 01. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam sesi kedua ini, terutama kita akan membahas tentang nutrifikasi pada salah satu zat gizi yaitu protein. Nah, kalian bisa baca di BMP ya, modul BMP maupun di PDF dan PowerPoint yang disertakan dalam e-learning. Ini adalah sedikit suplemen ya, atau materi tambahan. Jadi protein seperti yang sudah kita pelajari bersama, bahwa berasal dari kata protos, yang dalam bahasa Yunani artinya adalah yang paling utama. Kenapa seperti itu? Karena protein merupakan penyusun dari sel-sel tubuh kita yang kemudian berkembang menjadi jaringan, menjadi organ ya. Nah, protein sendiri itu punya monomer atau penyusun adalah asam amino, yang mana penyusunnya terdiri dari 20 asam amino standar yang berbeda. Nah, masing-masing sel itu punya kemampuan produksi protein berbeda. Jadi dari 20 asam amino tersebut akan mengkombinasikan dan dengan kombinasi dan urutan yang berbeda. Nah, susunan kombinasi yang dan urutan yang beda tadi itu bisa membentuk macam-macam macam-macam zat ya dan juga organ di dalam tubuh kita. Ada yang membentuk peranannya sebagai kulit, ada yang membentuk nanti untuk penyusun hormon, penyusun antibodi ya, beda-beda. Begitu pula antara manusia dengan hewan itu juga berbeda. Nah, fungsi protein secara umum adalah sebagai pengkatalis, yaitu untuk mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh kita, reaksi biokimia ya. Dalam hal ini adalah enzim ya. Katalis sebagai fungsi katalis adalah enzim. Ada amilase ya, ada protease, proteolitik, lipase. Nah, kemudian ada yang fungsinya sebagai transportasi. Ini contohnya adalah hemoglobin ya, yang membawa oksigen di dalam darah. Hemoglobin sendiri adalah protein. Nah, kemudian sebagai media untuk transfer informasi. Dalam hal ini untuk menyampaikan perintah, contohnya adalah hormon ya. Nah, penyusun dari penyusun dari protein adalah asam amino. Yang mana asam amino ini bisa atau secara standar strukturnya adalah seperti ini. Dia punya gugus amino, dia punya gugus karboksil, dan punya gugus rantai samping.
Nah, asam amino satu dan asam amino yang lain akan bergabung membentuk suatu ikatan yang disebut dengan ikatan peptida. Ketika terbentuk ikatan peptida antara gugus karbonil dengan gugus amina, ya seperti ini, maka akan menghasilkan satu molekul H2O atau air. Peptida ini akan bergabung sehingga nanti membentuk protein. Nah, asam amino sendiri ada beberapa macam. Ada yang bermuatan basa, contohnya adalah lisin, arginin, histidin. Kemudian ada yang bermuatan asam, contohnya adalah aspartat acid atau asam aspartat, dan juga asam glutamat. Ada yang tidak bermuatan, contohnya asparagin glutamin. Kemudian ada yang non-polar, yang semuanya dibedakan pada rantai sampingnya, yang membedakan. Nah, bagaimana dengan pencernaan protein, atau bagaimana sih nasib protein ketika masuk ke tubuh kita? Nah, protein ini akan yang pertama dicerna oleh lambung atau dicerna oleh enzim protease yang ada di dalam lambung, yaitu pepsin. Nah, pepsin ini diproduksi oleh sel, namanya adalah Schiff cells di dalam lambung, dalam bentuk zymogen inaktif, yaitu pepsinogen. Nah, nantinya enzim pepsin ini akan mengubah protein terlebih dahulu menjadi proteose dan juga pepton. Nah, setelah dari lambung, maka masuk ke dalam usus halus, di mana di sini dicerna lagi atau dihidrolisis, dipecah oleh enzim tripsin dan juga chymotrypsin. Protein, proteose, pepton menjadi dipeptida, hingga menjadi asam-asam amino tunggal. Yang mana asam amino tersebut nanti akan diserap oleh dinding halus dan dialirkan menuju saluran darah ke hati dan jaringan yang lain. Nah, secara konsep ini bisa ditemukan di PMP kalian ya. Secara konsep seperti ini. Jadi ada yang namanya pool, nanti untuk menampung nih semua asam-asam amino hasil pencernaan, dan kemudian dan juga tidak hanya dari pencernaan ya, dari pemecahan protein jaringan atau sintesis asam amino yang ada di dalam tubuh kita, itu juga akan masuk ke pool asam amino. Baru setelah itu dari pool asam amino didistribusikan untuk disusun, dikombinasikan, diurutkan menjadi jaringan, enzim, hormon, menjadi senyawa lain yang masih mengandung nitrogen seperti urea, garam amonium, asam urat, dan juga membentuk senyawa energi ya atau ATP, adenosin trifosfat, untuk pembentukan energi, metabolisme karbohidrat, dan juga metabolisme lemak. Nah, apa sih lalu sekarang kita mengevaluasi nilai gizinya ya? Jadi berbeda dengan kadar protein. Nah, kadar protein itu mengukur berapa jumlah protein yang ada di dalam suatu bahan. Namun kalau di sini evaluasi nilai gizi protein adalah kemampuan suatu protein untuk dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Jadi seberapa mampu sih protein tersebut untuk dimanfaatkan tubuh dalam dalam fungsinya ya sebagai sumber nitrogen. Jadi setiap makanan itu beda-beda kemampuannya. Apa sih faktor yang bisa mempengaruhi perbedaan kemampuan tersebut? Yang pertama adalah daya cerna. Nah, jadi ada yang namanya senyawa anti nutrisi, contoh salah satunya ya, yang menyebabkan suatu bahan yang memiliki protein itu daya cernanya menurun. Kemudian yang kedua adalah kandungan asam-asam amino esensial. Ya, jadi asam-asam amino yang tidak mampu diproduksi oleh tubuh kita, maka itu disebut dengan asam amino esensial, yang artinya harus diperoleh dari
konsumsi makanan. Nah, protein hewani, kecuali gelatin ya, yang berasal dari tulang, sumsum tulang, itu punya nilai gizi tinggi karena asam amino esensialnya itu lengkap. Nah, kebiasaannya kalau di dalam protein nabati itu pasti dia kurang ya, asam amino esensial, baik itu 1 maupun 2. Nah, ini adalah asam-asam amino esensial, yakni adalah asam amino yang tidak bisa disintesis oleh tubuh, di mana harus diperoleh dari makanan. Contohnya ada 8, yakni asam amino lisin, leusin, isoleusin, valin, treonin, fenilalanin, metionin, dan triptofan. Untuk anak-anak, itu ada 2 tambahan asam amino esensial lain, yaitu histidin dan juga arginin. Nah, dari 2 faktor tadi ya, asam amino esensial, kemudian yang satunya adalah daya cerna. Apa sih daya cerna itu? Daya cerna itu adalah perbandingan, yakni jumlah asam amino yang bisa diserap oleh usus halus dengan seberapa banyak protein yang dimakan atau dikonsumsi. Nah, beberapa aktivitas pengolahan seperti pemasakan itu mampu meningkatkan daya cerna. Kenapa seperti itu? Karena adanya inaktivasi senyawa anti enzim protease yang bisa menghambat enzim protease untuk mencerna dari protein. Dan juga ada proses namanya denaturasi protein. Kita tahu ya kalau protein itu strukturnya sampai 4 atau kuartener. Nah, ketika terjadi denaturasi atau perubahan struktur alami, maka dia akan terpecah tuh, terekspos protein dari struktur tersier menjadi struktur sekunder ya. Jadi lebih mudah untuk enzim protease mengenali senyawa protein tersebut. Nah, namun ya, ada beberapa pengolahan di industri yang melibatkan reaksi Maillard, yaitu pencoklatan enzimatis antara protein dengan gula reduksi, yang mana ini berakibat terhadap turunnya daya cerna dari protein karena sudah berubah ya berikatan dengan gula reduksi. Nah, untuk mengevaluasi nilai gizi protein itu ada proses secara in vitro di luar tubuh biologis ya, yakni secara kimia, enzimatis maupun mikrobiologi. Ada juga melalui in vivo atau di dalam tubuh biologis, baik itu menggunakan manusia maupun hewan uji atau hewan coba. Kalau secara in vitro, contohnya adalah menggunakan skor kimia, menggunakan metode lisin tersedia, mengukur secara enzimatis daya cerna protein, dan juga mengukur calculated protein efficiency ratio atau PER, CPER. Nah, namun kalau secara in vivo itu bisa juga menggunakan protein efisiensi rasio, menggunakan tikus coba ya, menggunakan NPU atau net protein utilization, juga nilai cerna dan nilai biologis. Nah, kalau skor kimia itu apa? Skor kimia itu adalah kita menghitung ya, mengukur dengan berdasarkan keberadaan jumlah asam amino esensial di dalam suatu bahan tersebut. Jadi kita lakukan perbandingan nih antara kadar-kadar asam amino esensial yang terkandung pada bahan tersebut dengan kadar asam amino esensial pada protein standar. Nah, ini kalau dulu itu menggunakan telur ya, tapi kalau sekarang kita bisa menggunakan standar. Jadi sudah ada standarnya yang diatur.
Nah, nanti sudah menemukan skor asam aminonya, maka kita bisa menentukan nih skor kimianya yang merupakan nilai skor kimia atau perbandingan asam amino esensial tadi yang paling rendah. Maka itu adalah skor kimianya. Nah, asam amino esensial yang jadi skor kimia tadi, yang kadarnya paling rendah, maka dia bisa disebut sebagai asam amino pembatas. Nanti kalian bisa baca ya di buku modul, itu lebih jelas lagi. Secara umum rumusnya adalah seperti ini, yaitu miligram asam amino dari protein yang diuji dibagi dengan miligram asam amino protein standar, lalu dikalikan dengan 100. Nah, contohnya ini ya, juga bisa ditemukan di BNP kalian. Itu ada sama-sama amino esensial isoleusin, leusin, lisin, metionin, dan cysteine, fenilalanin, dan tirosin, treonin, triptofan, valin. Nah, kadarnya di dalam sampel ada berapa masing-masing asam amino tersebut? Ada 48, 71, 40, dan seterusnya. Nah, lalu dengan referensi, yang mana ini adalah referensi FAO ya, itu kita temukan untuk masing-masing asam amino esensial adalah sebagai berikut. Nah, dari sini kita bisa bandingkan tadi ya. Nah, untuk skor asam amino atau perbandingan yang nilainya lebih dari 100, kayak ini kan lebih dari 100, maka dia bisa dianggap atau bisa ditulis 100 ya. Seperti ini juga 100. Nah, kalau yang lisin ini dia kurang, maka tulis nilainya. Treonin juga kurang. Nah, dari sini kita temukan bahwa skor asam amino yang paling rendah adalah punyanya dari lisin, yaitu 73. Nah, makanya di sini kita bisa tulis di skor kimianya adalah 73. Nah, ini nilai gizi yang lain kalau mau misalkan dari telur ya, adalah seperti ini nih. Berdasarkan telur utuh ya. Nah, kemudian ada yang namanya protein efisiensi rasio. Nah, kalau ini kita pakai uji coba kepada hewan seperti tikus jantan dengan strain yang sama. Jadi kita akan mengukur perubahan berat badannya ya berdasarkan banyaknya protein yang dikonsumsi. Nah, syaratnya kita berat tikusnya tidak boleh melebihi 10 gram, jumlah tikusnya yang digunakan 10 ekor atau lebih dalam tiap grup. Kemudian pengujian dilakukan selama 28 hari. Nah, di sini kita pakai ransum ya atau makanan atau pakan ya yang diberi protein. Yang akan kita uji proteinnya. Misalkan kita menguji dari kedelai ya berarti kita ransumnya kita campur dengan kedelai. Nah, nanti ransum yang dimakan akan diukur dan berat tikusnya akan diukur secara berkala. Jadi ditimbang masing-masing ransumnya dan berat tikusnya. Bisa sehari sekali atau 2 hari sekali. Nah, nilai PER-nya dihitung untuk masing-masing tikus ya, baru kemudian nanti di rata-rata. Nah, ini contoh perhitungannya seperti ini. Jadi PER adalah pertambahan berat badan atau selisihnya ya. Setiap 2 hari katakanlah, nanti hari ke-0 dengan hari kedua, pertambahan berat badannya berapa. Kemudian hari kedua, hari keempat, pertambahan beratnya badannya berapa. Dan juga dibagi dengan jumlah protein yang dikonsumsi. Perhitungan harus dilakukan untuk tiap ekor tikus. Lalu nanti nilai rata-ratanya dihitung untuk tiap grup. Apabila digunakan kasein selain ANRC, nanti adalah standarnya ya. Untuk nilai PR dapat dikoreksi atau standarisasi. Nah, caranya menstandarisasinya seperti ini, dengan 2,5 dibagi PR-nya. Kemudian PR sampel terkoreksi adalah PR sampel yang diperoleh per PR kasein yang diperoleh dan juga dikali 2,5. Jadi kita nanti ada satu grup tikus ya yang kita kasih makan kasein sebagai standarnya.
Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi, kalau kita mengukur dari buffalo meat atau daging kerbau, itu pertambahan berat badannya seperti ini. Kemudian total feed intake-nya atau makanan atau pangan atau pakan yang dikonsumsi adalah sebagai berikut. Kemudian maka, lalu ini adalah dari luar ya, kadar proteinnya itu berapa sih di dalam buffalo meat, ternyata 9,63. Lalu protein yang dikonsumsi berapa, dihitung ya. Jadi dari kadarnya ini kita bisa mengalihkan ya dengan ini, sehingga ketemu angka 34,38. Lalu PER-nya dihitung dan kemudian adjusted PER atau yang telah dikoreksi ya, ini tadi, itu berapa. Nah, kemudian ada nilai biologis, yakni adalah nilai atau jumlah N ya, yang tertinggal di dalam tubuh atau N retain dibagi dengan jumlah N yang diserap atau N absorb. Nah, dari perhitungan nilai biologis ini kita bisa memperoleh juga daya cerna protein dan juga daya cerna protein sejati. Nah, cara menghitungnya seperti ini, nanti bisa lihat di BMP lebih jelas, yaitu nitrogen yang tertinggal dalam tubuh dibagi dengan nitrogen yang diabsorpsi oleh tubuh. Nah, ini agak repot ya memang ya. Jadi, kita untuk menentukan nitrogen yang tertinggal dalam tubuh itu berasal dari N yang dikonsumsi dikurangi N feses. Jadi dari feses tikusnya diukur nitrogennya. Lalu dikurangi dengan N metabolik ya. N metabolik itu adalah oke, di sini terpotong ya. Nanti silakan lihat di apa namanya? BMP ya. Lalu kemudian dikurangi dengan N urin, dikurangi dengan N endogen, dibagi dengan N yang dikonsumsi, dikurangi selisih antara nitrogen di feses dikurangi dengan nitrogen metabolik. Oke. Jadi untuk N metabolik itu ya merupakan N di dalam feses ya, yang asalnya bukan dari makanan, tapi dari pemecahan jaringan di dalam tubuh. Kan ada tuh di dalam tubuh kan terus meregenerasi, yang mana itu menjadi N metabolik. Nah, lalu kalau N endogen itu adalah N atau nitrogen di dalam urin yang bukan juga berasal dari makanan. Ya. Jadi untuk mengukurnya kita perlu punya grup tikus untuk mengukur N metabolik sama N endogen ini, grup tikus yang nggak diberi makanan protein. Nah, berarti nanti pasti nitrogennya yang keluar di fesesnya dan nitrogen yang keluar di urinnya adalah nitrogen metabolik dan juga nitrogen dari endogen. Lalu nitrogen yang diabsorpsi adalah selisih ya antara nitrogen yang dikonsumsi dikurangi nitrogen feses dan metabolik. Nah, daya cerna dari protein kalau mau simple itu tinggal mengukur saja dari N yang dikonsumsi dikurangi N feses, selisihnya berarti kan yang masuk dalam tubuh, berarti yang dicerna dibagi dengan N yang dikonsumsi. Kalau mau ribet dengan yang namanya adalah sejati ya, jadi mengukur tadi N metabolik yaitu yang bukan berasal dari makanan, N fesesnya yang dibuang. Nah, maka kita bisa menghitung seperti ini selisihnya, yaitu N feses dikurangi N metabolik. Nah, kalau NPU atau net protein utilization, maka kita menghitung perbandingan antara jumlah nitrogen yang ditinggal atau tertinggal dalam tubuh dengan jumlah nitrogen yang dikonsumsi. Jadi sebenarnya itu adalah perkalian ya antara nilai biologis dan daya cerna sejati. Kalau dirumuskan bisa seperti ini, yaitu N yang dikonsumsi dikurangi selisih antara N feses dikurangi N metabolik,
dikurangi dengan N urin dikurangi N endogen, dan juga lalu dibagi dengan N yang dikonsumsi, seberapa banyak N yang dikonsumsi. Nah, tadi ya kuncinya adalah di dalam mengukur N metabolik dan N endogen, maka kita perlu punya grup biotikus yang memperoleh ransum tanpa protein atau makanan tanpa protein. Baru bisa diukur N metabolik dan N endogennya. Oke, sekian untuk sapaan dan juga pengantarnya. Terima kasih. Selamat belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.